Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Para pemirsa yang saya hormati, para penonton yang berbahagia, alhamdulillah kita di kesempatan ini masih bisa mendengarkan sentuhan kalbu melalui video dalam YouTube ini. Dan dalam kesempatan pagi hari ini kami ingin menyampaikan tentang masalah tauhid, di mana ilmu tauhid ini adalah merupakan hal yang terpenting, karena di antara ilmu yang hukumnya fardu ain untuk setiap muslim. Dan di dalam bab ini kami ingin menyampaikan sebuah tema iman. Lalu apa yang dinamakan iman itu? Iman adalah berarti membenarkan. Lalu apa yang harus kita benarkan? Iman adalah sesuai apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, yang apabila diriwayatkan Imam Muslim, maka datangnya dari sahabat Umar bin Khattab. Dan apabila hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, maka hadis ini datangnya dari Abu Hurairah. Hadis ini juga disebut dengan hadis Jibril, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh malaikat Jibril alaihissalam, "Ya Muhammad, akhbirni mal imanu." Wahai Muhammad, jelaskan, beritahukan kepada saya apa yang dinamakan iman. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Al-imanu an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhiri wal qadri khairihi wa syarihi minallahi ta'ala." Jadi iman itu adalah mengimani. Jadi bagi seorang muslim hendaknya mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha Esa. Mengimani dengan adanya Allah zat yang Maha Esa. Mengimani atau beriman kepada para malaikat-malaikat Allah, beriman kepada para rasul utusan Allah, beriman kepada kitab-kitab suci Allah, beriman kepada hari akhir, dan beriman dengan adanya takdir yang baik atau yang buruk itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau iman itu berarti membenarkan,
maka yang harus dibenarkan adalah sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Zat yang Maha Esa. Maksudnya kita harus membenarkan, menyatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah Zat yang tunggal. Membenarkan bahwa kita akan bertemu dan melihat langsung kepada keindahan Allah Subhanahu wa ta'ala di surga, dan bisa melihat dan bertemu Allah bagi orang-orang yang beriman. Lalu iman berarti membenarkan, juga kita membenarkan bahwasanya yang kita imani, yaitu malaikat-malaikat Allah adalah makhluk Allah yang mulia, makhluk Allah yang hanya diciptakan untuk melakukan taat kepada Sang Pencipta, kepada Zat yang tunggal yang esa, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Beriman berarti membenarkan, beriman kepada para Rasul Allah berarti membenarkan bahwasanya para Nabi, para Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang-orang yang jujur dan orang-orang yang benar di dalam pemberitaannya dari apa yang datang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, atau benar di dalam pemberitaannya dari segala wahyu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beriman kepada hari akhir berarti kita membenarkan bahwasanya akan ada kebangkitan setelah hari kiamat. Akan ada kebangkitan dari seluruh manusia yang telah mati dari kuburnya masing-masing. Para pemirsa penonton yang saya hormati, ada ulama yang mengatakan bahwasanya orang yang belajar keimanan di saat masih kecil, walaupun dia mengetahui bahwa hal tersebut perkara yang harus diimani, namun dia masih belum dapat menjelaskan maksudnya, maka keimanannya itu tidak atau belum diterima, karena masih belum akal, belum balik, belum bisa menjelaskan, belum bisa menerangkan apa dari maksud yang diimani tersebut. Juga ada ulama yang mengatakan iman orang yang dalam keadaan sekarat mau mati dan sudah diperlihatkan tempatnya di neraka atau di surga atau di neraka, maka imannya itu pun tidak diterima. Karena bahwasanya setiap orang yang mau mati akan diperlihatkan tempatnya di surga maupun atau di neraka. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, innal abda la yamuta hatta yara mawdi'ahu fil jannati aw fin nar.
Sesungguhnya setiap hamba tidak akan mati sehingga dia melihat tempatnya di surga atau di neraka. Para pemirsa, para penonton yang saya hormati, kecuali orang yang bertaubat dari rahmat Allah, beriman dalam keadaan masih belum sekarat, belum mati, dan dilakukan pada saat-saat yang dalam kesempatan luas, maka taubat atau keimanannya itu diterima. Sementara orang yang sudah dalam posisi sekarat mau mati, kemudian bertaubat, beriman, maka imannya itu tidak terima. Karena apa? Karena orang yang sudah dalam keadaan sekarat, maka tidak ada pilihan, tidak ada perintah untuk dapat memilih antara menjadi orang yang beriman dan menjadi orang yang tidak beriman. Maka taubatnya, imannya itu tidak diterima. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang datangnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, "Tuqbalu taubatul abdil mu'min ma lam yughargir." Taubatnya seorang hamba yang iman, yang beriman, itu diterima selagi nyawanya masih belum berada di kerongkongan. Artinya taubat dan keimanan seseorang hamba itu diterima apabila belum dalam keadaan sekarat, selagi nyawanya masih belum berada di kerongkongan, belum sekarat, belum mau mati. Oleh karena itu, orang yang bertaubat, beriman dalam keadaan kesempatan yang luas dan belum di dalam keadaan sekarat mau mati, imannya itu diterima selama imannya itu benar. Selama imannya benar. Keimanan yang benar, agar taubat dan keimanan seseorang ini diterima, asalkan imannya benar. Jadi kita harus mengetahui bahwasanya iman itu ada 3 klasifikasi, ada 3 tingkatan. Yang pertama iman taklid, yang kedua iman tahqiq, dan yang ketiga iman istidlal. Iman taklid adalah mempercayai sifat keesaan Allah, mengikuti dari para ulama tanpa mengetahui dalilnya. Dan iman mengikuti ini, iman taklid ini mudah tidak selamat. Iman yang tidak selamat, mudah untuk tidak selamat, mudah terguncang dalam hatinya apabila ada seseorang yang mempengaruhi untuk mengubah hatinya. Jadi keimanan taklid ini adalah iman yang sangat lemah.
karena mudah untuk diguncangkan, mudah untuk dipengaruhi. Jika seseorang yang berusaha untuk mempengaruhi, mengubah hatinya, maka keimanan yang ada di dalam hatinya ini mudah untuk terpengaruh, mudah untuk berubah. Kemudian yang kedua adalah iman tahqiq atau iman hakiki. Itu iman sejati. Adalah mengikat dalam hatinya sifat keesaan Allah Subhanahu wa taala. Terikat di dalam hatinya dengan kuat sifat keesaan Allah Subhanahu wa taala. Iman hakiki ini, iman tahqiq ini adalah iman yang lebih kuat dibanding dengan iman yang sekedar mengikuti, iman taklid. Dan iman tahqiq ini apabila ada perselisihan dari para ahli ilmu atau ada orang yang berusaha untuk melepaskan ikatan yang sudah kuat di dalam hatinya, atau ada perselisihan, ada diskusi yang berusaha untuk melepaskan ikatan yang kuat yang ada dalam hati orang yang memiliki iman tahqiq ini, iman sejati ini, maka dia tidak terpengaruh sama sekali. Karena imannya, karena ikatan sifat keesaan Allah sudah terikat kuat di dalam hatinya, maka sulit sekali untuk dipengaruhi. Siapapun yang mau melepaskan ikatan yang sudah kuat di dalam hatinya, maka dia sulit untuk berubah, tidak akan terpengaruh sama sekali. Kemudian yang ketiga adalah iman istidlal, artinya mencari dalil. Mencari dalil sebagai tanda adanya zat yang Maha Pencipta dari segala ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Artinya ada bekas menunjukkan adanya sang pemberi bekas. Bangunan menunjukkan adanya orang yang membangun. Benda hasil produksi menunjukkan adanya pabrik hasil produksi, hasil pabrik yang memproduksi. Kotoran unta menunjukkan adanya unta. Ringkasnya adalah adanya bekas tanpa ada yang memberi bekas. Ini hal yang mustahil. Inilah istidlal. Inilah iman istidlal. Mencari dalil sebagai tanda, sebagai bukti dari adanya zat yang Maha Esa, sebagai tanda adanya zat yang Maha Pencipta, yaitu zat yang tunggal, yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, Tuhannya seluruh alam. Para pemirsa yang saya hormati, di sini bisa kita simpulkan bahwasanya iman, taubat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apabila sudah dalam keadaan sekarat mau mati, seperti yang pernah dialami oleh Raja Fir'aun laknatullah alaih. Dia tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sekarat sudah mau mati, ditenggelamkan oleh Allah di Laut Merah,
beserta para bala tentaranya. Namun keimanan taubatnya Raja Fir'aun laknatullah alaih ini tidak diterima. Lam tuqbalu, tidak diterima karena sudah dalam keadaan sekarat. Tidak ada pilihan untuk menjadi orang yang bertaubat. Tidak ada pilihan lagi untuk menjadi orang yang beriman. Mulut Raja Fir'aun dimasuki lumpur oleh malaikat Jibril, sehingga Raja Fir'aun ini tidak bisa menyatakan dengan lisan atas keimanan kepada Tuhan Nabi Musa dan Nabi Harun, sehingga dia tidak bisa menyampaikan atas keimanannya dengan lisannya, dan sehingga keimanan Raja Fir'aun, taubatnya Raja Fir'aun dalam keadaan sekarat tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah hendaknya kita memilih iman yang benar di dalam kehidupan ini, karena kehidupan kita di dunia ini masih luas, masih banyak kesempatan untuk memilih di antara 3 macam keimanan agar supaya kita selamat di alam akhirat nanti. Orang yang tidak selamat di akhirat, tidak selamat dari siksaan api neraka Allah karena tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada malaikat Allah, tidak beriman kepada para rasul, para kitab Allah, tidak beriman kepada hari akhir, tidak beriman kepada adanya takdir, tidak beriman, tidak percaya dengan adanya kebangkitan dari alam kubur setelah hari kiamat. Tidak ada keimanan, tidak berimannya seseorang dikala hidup di dunia ini menyebabkan tidak akan selamat dari siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tentunya kita harus menjadi orang yang beriman dan iman yang benar. Iman yang benar adalah kita tetap mempertahankan iman taklid. Artinya kita tetap harus belajar kepada para ulama, belajar para kiai tentang mengenai ketauhidan, mengenai keimanan. Dan juga kita harus merangkai, melanjutkan dengan menggunakan akal kita, mencari dalil, menciptakan dalil atas apa saja ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk kita jadikan bukti bahwa Sang Pencipta, Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa ta'ala, Zat yang Maha Esa, itu ada. Kita mencari bukti, mencari dalil dari seluruh ciptaan Allah. Adanya langit bumi menunjukkan bahwa ada yang menciptakan. Kita lihat gunung, kita lihat sungai, laut, hutan, hewan-hewan. Itu sebagai bukti bahwa ada yang menciptakan. Kita melihat meja, kursi, almari. Itu menunjukkan bahwa ada yang menciptakan, ada yang membuat. Inilah dalil. Dan ini kita memerlukan akal pikiran kita. Lalu kemudian kita rangkai, kita jadikan satu dari apa yang telah kita pelajari, kita dengarkan, yang telah disampaikan oleh para ulama, dan dari apa yang telah kita pikirkan dengan akal kita mengenai seluruh ciptaan Allah untuk kita jadikan sebuah dalil. Nah, keduanya ini kita ikat dengan kuat, kita jadikan satu, kita ikat dengan kuat ke dalam hati kita. Nah, sehingga kita memiliki iman tahqiq, iman hakiki, iman yang sejati. Dengan iman yang sejati ini, kita akan menjadi manusia yang selamat karena keimanan kita. Para pemirsa, para penonton yang saya hormati,
Inilah yang bisa saya sampaikan dengan singkat. Mudah-mudahan sedikit ini bisa ada manfaatnya untuk kita semua. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah, memberikan petunjuk, selalu memberikan nikmat berupa keimanan dan keislaman yang kuat di dalam hati kita, sehingga kita menjadi hamba-hamba yang diterima taubat, yang diterima keimanan, dan yang selamat dari siksaan api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas apabila ada kesalahan dan kekeliruannya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.